Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu Bab 43-44. Bab 43 Koin kuno di warung pinggir jalan. Sepanjang jalan, Dong Suebing sedang memikirkan cara menghasilkan uang dengan baik di Antique City sambil berjalan menyusuri jalan bawah tanah kembali ke rumah sakit. Jalan bawah tanahnya lembab dan berbau urin. Ada dua baris kios kecil di underpass yang menjual aksesoris handphone, kipas angin mini, peralatan dapur kecil, Di dekat tangga, ada kios yang menjual buah-buahan seperti nanas dan es krim. Itu sibuk dengan kehidupan. Es krim, 1 RMB untuk 1. 2 untuk 1,50. Datang dan lihatlah. Ini adalah pengupas terbaru. 10 RMB untuk 1. Dong Suebing menghindar untuk menghindari kulit lobak yang terinjak di lantai. Ketika dia hendak pergi ke kios aksesoris handphone, dia melihat tampilan belakang yang familiar. Pria paruh baya itulah yang menabraknya sebelumnya. Dia adalah ahli autentikator koin dan catatan antik, Guru Cheng. Dia berjalan menuju penjual koin. Dia membungkuk dan memeriksa tumpukan koin berkarat di kios dengan hati-hati. Dong Suebing bisa merasakan kemarahannya meningkat ketika dia melihatnya. Dong Suebing berdiri tidak jauh dari Guru Cheng dan bisa mendengarnya bertanya. Berapa harga koin ini? Penjualnya adalah seorang pria muda berusia 20-an. Dia merokok dan menjawab dengan lesu, 5 RMB untuk 1 koin. Guru Cheng menjawab, itu terlalu mahal. Pemuda itu tidak menjawab dan mematikan rokoknya. Dong Suebing mengerutkan kening. Ketika dia bekerja paruh waktu di kota antik, dia mengikuti bosnya untuk membeli barang antik di pemasok. Koin kuno dijual berdasarkan beratnya. Rata-rata, itu beberapa sen per potong, dan hampir semua koin tidak berharga. Pemasok kios pinggir jalan ini seharusnya lebih buruk daripada yang pernah dikunjungi Dong Suebing. Pemasok itu licik dan pasti tidak akan menjual sesuatu yang baik kepada pelanggan mereka. Ahli apa dia? Datang ke warung pinggir jalan untuk mengambil koin. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Dong Suebing masih memikirkan hal ini ketika dia melihat Guru Cheng berhenti sejenak. Apa yang dia lakukan? Guru Cheng itu dengan cepat mengambil 8 hingga 9 koin tembaga berkarat dari tumpukan dan menyaringnya. Dia memegangnya erat-erat di tangannya dan tidak memasukkannya kembali ke dalam tumpukan. Dia terus mencari melalui tumpukan lebih dari 1000 koin. Setelah mencari beberapa saat, dia memberitahu pemilik kios, saya akan mengambil 9 koin ini. 45 R. Ambil uangnya. Pemuda itu mendongak dan melihatnya. Benar. 4. Kamu adalah. Pria muda itu tertegun sejenak. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Anda adalah ahli yang muncul di TV. Anda adalah seorang autentikator koin antik. Pemuda itu melihat koin di tangan Guru Cheng dan segera berkata, maaf, 5 RMB per koin yang saya katakan mengacu pada tumpukan itu. Koin yang Anda pegang adalah 500 RMB per potong. Wajah Guru Cheng berubah, apa artinya ini? Pemuda itu tidak membalasnya. Dia tahu bahwa koin yang diambil oleh ahlinya pasti berharga. Mungkin koin-koin itu jauh lebih berharga. Dong Suebing sangat senang di dalam hatinya. Tapi saat berikutnya mengejutkan Dong Suebing. Guru Cheng mencibir dan mengangguk, 500 RMB. Kamu terlalu banyak. Pria muda itu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil kembali koin di tangan Guru Cheng. Kamu dapat memilih untuk tidak membelinya. Tunggu. Guru Cheng mengerutkan kening dan menyimpan koin di sakunya. Dia mengeluarkan 4.500 RMB dari dompetnya dan memberikannya kepada pemuda itu.
Apa ini cukup? Dong Suebing, pemuda itu dan para penonton lainnya tercengang. Tidak ada yang mengharapkan Guru Cheng untuk benar-benar membeli koin itu. Mereka yang tahu barang antik akan tahu bahwa ada sejumlah besar koin kuno di pasar. Kebanyakan dari mereka tidak berharga. Paling-paling, koin itu bernilai beberapa RMB hingga 20 RMB. Tetapi Guru Cheng bersedia membayar 4.500 RMB untuk beberapa koin itu. Dia adalah seorang ahli dalam koin kuno dan seharusnya tidak membuat kesalahan bodoh ini. Biarkan ahli itu mendapatkan penawaran ini. Keberuntungan apa yang dimiliki Guru Cheng itu? Mencuri dari kios pinggir jalan. Dong Suebing kesal. Tapi dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kembali. Adegan berubah di depan Dong Suebing. Berapa harga koin ini? Guru Cheng bertanya sambil berjongkok di pinggir jalan. Pemuda yang sedang merokok menjawab tanpa melihat ke atas. 5 RMB untuk satu koin. Guru Cheng menjawab, itu terlalu mahal. Pemuda itu tidak menjawab dan mematikan rokoknya. Dong Suebing tahu ini adalah kesempatan untuk menghasilkan uang. Dia dengan cepat bergerak maju. Dia ingat bahwa Guru Cheng telah mengambil beberapa koin dari sudut kiri. Tidak, seharusnya ada di bagian bawah tumpukan. Itu juga tidak benar. Dia memindahkan koin-koin itu, dan posisi koin-koin itu semuanya kacau. Dong Suebing berdiri dari kejauhan dan tidak bisa melihat kata-kata di koin dengan jelas. Mengambil koin-koin itu dari seluruh tumpukan itu tidak mungkin. Apa yang harus dia lakukan? Dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dong Suebing tiba-tiba mendapat ide. Dia berlari ke kios, bos. Pemuda itu mendapat kejutan. Apa yang kamu inginkan? Membeli koin. Guru Cheng menoleh menatap Dong Suebing sebelum kembali ke tumpukan koin. Dong Suebing melihat dia tidak bisa mengalihkan perhatian Guru Cheng dan dia dengan cepat berjongkok dan mendorong Guru Cheng ke samping. Dia meraih kain di bawah koin dan membawa seluruh tumpukan koin. Bos, berapa banyak koin yang kamu miliki di sini? Lebih dari 1.000. Biarkan saya memperkirakan beratnya. Bundel koin itu cukup berat. Guru Cheng kesal. Apa yang salah denganmu? Saya masih memilih koin. Dong Suebing mencibir. Terus, sudahkah Anda membayar koinnya? Pria muda itu bertanya dengan bingung, mengapa Anda memperkirakan beratnya? Ada sekitar 1.300 hingga 1.400 koin. Letakkan koin di bawah. Pelanggan lain masih belum selesai memilih. Dong Suebing menjawab pemuda itu. Bagaimana dengan ini? Saya malas menghitung jumlah koin yang tepat. Saya akan membeli semua koin dalam bundel ini. Berapa harganya? Pemuda dan Guru Cheng memandang Dong Suebing dengan kaget. Koin. Dong Suebing mengangguk. Betul sekali. Sebutkan harganya. Pria muda itu sangat gembira. Jika Anda mendapatkan segalanya, saya akan memberi Anda diskon. 5 RMB per koin dan 1.300 koin berharga 6.500 RMB. Saya akan menjual semuanya kepada Anda seharga 6.000 RMB. Dong Suebing memegang bungkusan koin itu dengan erat. 6.000 RMB terlalu mahal. Bagaimana dengan 4,000 RMB? Pemuda itu menjawab, biaya saya juga sangat tinggi. Saya tidak bisa menjualnya kepada Anda lebih murah. Baiklah, mari kita bertemu di tengah. 5.000 RMB. Saya hanya akan mendapat lebih sedikit. Baik. Pemuda itu sangat gembira. Dia telah mendirikan kios ini selama lebih dari setahun, dan dia akhirnya bertemu dengan seorang pengisap. Guru Cheng mengejek Dong Suebing dan pergi. Dia berpikir dalam hatinya bahwa Dong Suebing adalah seorang pemula dalam barang antik. Dong Suebing bahkan tidak melihat koinnya dan membeli semua koinnya. Apakah dia gila? Dong Suebing tidak membawa begitu banyak uang.
Pemuda itu mengikutinya dengan seikat koin ke ATM ICBC terdekat. Dong Suebing menarik 5.000 RMB dan memberikannya kepada pemuda itu. Dia melihat saldo rekening banknya. Hanya ada beberapa ratus yang tersisa. Tapi Dong Suebing masih merasa senang. Dia membawa seikat besar koin itu kembali ke rumah sakit. Hahaha. Jadi, bag bisa digunakan seperti ini. Bab 44 mengayak koin. Sore. Pukul 14.30. Dong Suebing terengah-engah saat dia membawa seikat besar koin kembali ke bangsalnya. Dia menjatuhkan bungkusan besar koin di lantai di samping tempat tidurnya, di depan lelaki tua itu dan putranya. Kling. Dentang, koin mengeluarkan suara keras saat jatuh ke lantai. Orang tua itu tercengang, "Apa yang kamu lakukan, anak muda?" Dong Suebing yang lelah menoleh padanya dan tersenyum, "Saya membeli beberapa koin kuno," kata anak lelaki tua itu. "Kamu juga tidak perlu membeli begitu banyak koin. Hehe, aku hanya membeli koin ini untuk bersenang-senang." Dong Suebing melihat laptop Samsung milik anak lelaki tua itu di samping tempat tidurnya. Dia bertanya, "Saudaraku, saya melihat Anda berselancar di internet kemarin. Apakah Anda menggunakan jaringan 3G? Jika Anda tidak menggunakan laptop sekarang, dapatkah saya menggunakannya?" Putra lelaki tua itu dengan murah hati mendorong laptopnya ke arah Dong Suebing. "Tentu. Gunakan. Terima kasih. Jangan menyebutkannya. Bibimu telah membantu ayahku mendapatkan air dan mencuci nampannya ketika aku tidak ada. Aku masih harus berterima kasih padanya." Untuk mencegah para perawat dan dokter bergosip tentang dia, Dong Suebing tidak berani mengeluarkan semua koinnya. Dia meletakkan bungkusan koin di sudut samping tempat tidurnya dan mengeluarkan koin itu sedikit demi sedikit untuk menghitungnya. Setelah menghitung koin, Dong Suebing kesal. "Apa 1.400 koin? Bahkan tidak ada 1.000 koin dalam bundel itu. Brengsek." Dong Suebing menyalakan laptop dan terhubung ke internet. Dia mulai melihat gambar koin kuno di internet dan mencocokkannya dengan koin. Dia bukan ahli dalam menilai barang antik dan harus bergantung pada internet. 5 menit. 10 menit, 20 menit, saat Dong Suebing memeriksa setiap koin, dia menyadari bahwa ada banyak sekali variasi koin di dalam bundelan itu. Ada Chong Ning Song Bao, Kai Yuen Tong Bao, Suan He Tong Bao, koin logam dan tembaga yang dicampur dalam bundel. Dong Suebing mulai membaca tentang koleksi koin di beberapa situs web dan forum. Pada saat yang sama dia memilah koin. Mereka yang lebih menonjol dengan mudah dipilih. Dia mengurutkannya menurut dinasti seperti Song, Tang dan berdasarkan jenis koin. Sebagian besar koin tidak bernilai banyak. Paling-paling, itu bernilai beberapa RMB per koin. Beberapa bahkan tidak memiliki nilai. Dong Suebing mengambil koin-koin yang tidak berharga itu dan memasukkannya ke dalam tas lain. 1 koin, 10 koin, 50 koin, ini adalah pekerjaan yang melelahkan dan membosankan. Butuh banyak pasien. Setelah menyortir koin sepanjang sore, troli makanan muncul di luar bangsal. Saat itu waktu makan malam. Dong Suebing beristirahat dan makan malam. Setelah makan malam, dia terus menyaring koin. 330 koin. 350 koin, 410 koin, dia telah menyortir lebih dari 500 koin yang tidak berharga. Hanya ada sekitar 300 koin yang tersisa. Pukul 19.30, Ku Yun Suan menelepon Dong Suebing dan memberitahunya bahwa dia masih bekerja. Dia tidak akan bisa mengunjunginya malam ini. Dia akan mampir besok pagi. Dong Suebing memintanya untuk tidak datang jika dia sibuk. Tapi Ku Yun Suan tidak mendengarkan dan menutup telepon. Malam itu, putra lelaki tua itu tidak meninggalkan bangsal. Dia tetap berada di lingkungan untuk menemani ayahnya.
Dong Suebing meminta izin untuk terus menggunakan laptopnya. Putranya murah hati dan menyuruhnya untuk terus menggunakan dan tidak perlu khawatir tentang biaya internet. Dia bisa mendapatkan penggantian dari perusahaannya. Dong Suebing mengucapkan terima kasih lagi. Dia membuat catatan mental untuk membeli laptop di masa depan. Dong Suebing adalah orang yang tidak sabaran dan tidak suka meninggalkan sesuatu untuk besok. Dia memutuskan untuk menyaring koin sepanjang malam. Dia tidak bisa tidur kecuali dia menemukan semua koin berharga. Jadi, dia melanjutkan tugas yang melelahkan. 580 koin, 650 koin, 670 koin. Koin yang tersisa tidak segera disortir. Misalnya, Chongning Songbao. Jenis koin ini memiliki beberapa variasi. Itu datang dalam skrip yang berbeda dan memiliki dominasi yang berbeda. Sulit untuk membedakannya. Dong Suebing mulai memeriksa koin satu persatu dengan gambar di internet. Koin ini dari dinasti Qing. Ada sejumlah besar koin ini beredar di pasar. Koin ini terkelupas dan terlalu berkarat. Bahkan jika jenis koin ini berharga, itu juga tidak akan memiliki harga yang tinggi. 3 jam lagi berlalu. Dia masih tidak menemukan koin berharga. Sekitar pukul 1 pagi, Dong Suebing menguap dan hampir menyerah. Dia melihat koin tembaga berkarat di antara koin yang tersisa. Koin ini disebut Jiading Yuanbao. Dia memeriksa di internet, dan ada berbagai macam nilai untuk koin ini. Nilainya berbeda berdasarkan tahun koin diproduksi dan ukurannya. Perbedaannya sangat lebar. Dong Suebing mengambil koin itu dan mencoba mencocokkannya dengan deskripsi di situs web. Bukan ini. Bukan yang ini juga, tidak cocok dengan ini juga. Setelah memindai semua gambar di situs web, dia tidak dapat melihat koin yang terlihat seperti yang dia pegang. Dia pergi ke situs web lain dan mencoba mengidentifikasi koin di tangannya. Dia kebetulan di situs lelang dan melihat deskripsi koin yang cocok dengan yang dia di tangannya. Dinasti Song Selatan, Jiading Yuanbao, 10 uang tunai. Lubang persegi dan diameter 54 mm. Dari gambar, warna, susunan kata, dan diameternya hampir sama persis dengan uang logam yang dipegangnya. Satu-satunya perbedaan adalah gambar di situs lelang itu sempurna. Tidak ada karat pada koin itu. Koin Dong Suebing sedikit berkarat. Dong Suebing menggulir ke atas dan melihat harga yang ditransaksikan. Dia tercengang. Harga awal, 30.000 RMB. Harga yang ditransaksikan, 62.000 RMB. Brengsek, harganya tinggi. Ya, ini pasti koinnya. Ini pasti salah satu koin yang diambil oleh Guru Cheng. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Dia menatap harga yang ditransaksikan di situs web. Dia pikir koin itu akan bernilai sekitar 8.000 hingga 10.000 RMB. Siapa yang mengharapkan koin bernilai lebih dari 60.000 RMB? Tunggu, harga di lelang seharusnya lebih tinggi karena masih ada komisi dan biaya. Nilai sebenarnya harus lebih rendah dari 60.000 RMB. Bisakah koin ini koin palsu? Banyak koin palsu yang beredar. Tapi ini tidak seharusnya. Meskipun Guru Cheng bajingan, dia ahli dalam koin kuno. Dong Suebing mengesampingkan koin dan terus memeriksa koin yang tersisa di internet. Koin yang tersisa masing-masing hanya bernilai 1 hingga 2 RMB. Dong Suebing membungkus semua koin dengan kain ke dalam bundel dan memasukkannya ke bawah tempat tidurnya. Dia mengeluarkan koin Jiading Yuanbao untuk memeriksanya lebih dekat. Guru Cheng itu pasti telah mengambil 9 koin itu kemarin untuk menipu orang lain. Jiading Yuanbao seharusnya menjadi satu-satunya koin yang dia inginkan. Hahaha, saya sudah bisa melihat uangnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.